Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun, yang tampaknya diam di gelombang es, sebenarnya mencibir di dalam hatinya, dan tidak ada yang memperhatikan itu sehelai yin spiritual seperti rambut berada di dalam es. Dia perlahan mengebor ke telapak tangan kirinya. Akankah Tan Yun dibekukan sampai mati oleh esens Ling Yin Ice Liu Ya? Tidak. Tentu saja tidak. Belum lagi mati kedinginan, kantuk pun tak mampu menjebak Tan Yun. Karena di telapak tangan kiri Tan Yun, ada nyala api es Hongmeng yang tidak aktif, dan dengan nyala ini, Tan Yun tidak takut pada tubuh suci wanita manapun. Dia berpura-pura terjebak untuk dua tujuan. Pertama, dia baru saja tahu bahwa Liu Ya hampir melepaskan yin spiritual di tubuhnya dan berubah menjadi gelombang es yang besar. Karena itu, dia ingin melahap yin spiritual yang langka untuk memperkuat api es Hongmeng. Kedua, saat memperkuat Bingyan Hongmeng, dia membunuh Liu Ya. Sesaat kemudian, ketika Liu Ya kurang dari 100 kaki dari Tan Yun, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Kemudian, wajahnya sangat berubah, dan dia merasakan energi spiritual yin di Ling Yin Ice Essence, yang tiba-tiba terkuras dengan cepat. Mungkinkah dia melahap yin spiritualku, ucap Daru Liu Ya dalam hatinya, tetapi saat ini disela oleh Sui Taizong yang tampak panik di paviliun. Yaer hati-hati, Tan Yun curang, ucap dari Sui Taizong. Langkah ilahi Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Di bawah selubung api es Hongmeng biru es, tangan kanan Tan Yun mengepalkan pedang terbang kelas atas Xiaozi. Tantun seperti bebek di air dalam gelombang es, dan kecepatannya sangat cepat, berkedip menuju Liu Ya. Tidak, Uci. Liu Ya, yang baru saja bereaksi, membuka matanya lebar-lebar, dan suara panik tiba-tiba berhenti, tetapi cahaya ungu dingin menyapu lehernya, dan segera, kepalanya terbang menjauh dari lehernya. Dengan kematian Liu Ya, dalam sekejap, gelombang es hijau raksasa menghilang. Tubuh tanpa kepala Liu Ya jatuh di platform tinggi jiwa suci nomor 2, kejadian ini seperti pedang panjang yang menusuk jantung Sui Taizong dan ke dalam hati semua orang di divisi jiwa suci. Yaer, murid yang baik, ucap dari Sui Taizong menangis sedih. Aku kalah, ucap dari kepala divisi jiwa suci tersungkur di kursinya. Para murid dari divisi jiwa suci memandang mayat Liu Ya dengan tidak percaya, sedikit tertegun. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan membunuh Liu Ya tanpa cedera di dalam es. Sen Subing sedang berbicara tentang beberapa gadis, menatap Tan Yun dengan lega, dan senyum muncul di wajahnya. Murid-murid dari divisi berjasa mematahkan tenggorokan mereka dengan kegembiraan, melampiaskan kegembiraan mereka dengan suara serak. Di dalam hati mereka, kakak laki-laki itu memang maha kuasa. Kakak laki-laki benar-benar melakukannya, bukan hanya orang pertama di pintu luar dan pintu dalam, tetapi sekarang dia masih orang pertama di pintu abadi, ucap dari para murid divisi berjasa. Lebih dari 1,9 juta murid dari 9 divisi lainnya memandang Tan Yun dengan kaget, beberapa dengan kekaguman, dan beberapa dengan kebencian di mata mereka. Pada saat ini, adegan kemenangan Tan Yun mengejutkan penonton. Tantai Xuanzong berdiri perlahan, menatap Tan Yun sambil tersenyum, dan kemudian mengirim transmisi suara ke Huang Fuyu. Sayang, bagaimana calon suami yang ayah temukan untukmu, ucap dari Tantai Xuanzong. Huang Fuyu menggigit bibirnya dan memelototi Tantai Xuanzong dan tanpa menunjukkan ekspresi apapun, rasa malu di matanya tidak terbatas. Tantai Xuanzong melihat dari mata putrinya bahwa putrinya harusnya telah digerakkan oleh Tan Yun. Segera, Tantai Xuanzong membuang senyumnya, kemudian memandang kepala jiwa suci yang melamun dan memerintahkan, kompetisi 10 divisi belum berakhir, Anda akan terus memimpinnya, ucap dari Tangai Xuanzong. Bawahan patuh, ucap dari kepala divisi jiwa suci berkata dengan lemah. Sekarang kepala mengumumkan bahwa divisi yang memenangkan tempat pertama di 10 divisi adalah divisi berjasa. Selanjutnya,
murid divisi berjasa akan berpartisipasi dalam kompetisi besar dan bersaing untuk 3 tempat teratas di Immortal peringkat. Sebelum peringkat abadi, setelah kelahiran ketiganya, mereka bertiga akan mewakili sekte kami 10 hari kemudian dan berangkat ke Istana Jiwa Abadi, di mana mereka akan bersaing dengan murid-murid Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi untuk mendapatkan tempat memasuki medan perang para dewa, ucap dari Kepala Jiwa Suci. Setelah Kepala Jiwa Suci selesai berbicara, para murid divisi berjasa, suara kegembiraan mengguncang dunia. Bagus. Divisi jasa kami telah memenangkan kejuaraan. Divisi berjasa kami adalah divisi yang paling kuat di Xianmen. Kakak senior, kakak Huangfu, aku mencintaimu. Hihi, ucap dari pura murid. Sen Subing mengangkat tangannya yang lembut dan tanpa tulang, memberi isyarat kepada semua murid untuk diam, lalu menatap Tan Yun, dan suara surga berdering, Tan Yun, kekuatanmu lebih dari 2 juta di antara para murid seluruh sekte abadi, kamu layak mendapatkan yang pertama. Yah, siapa yang kedua dan ketiga, Anda harus tahu, terserah Anda untuk berkomentar, sedangkan untuk kompetisi besar, itu dikecualikan, ucap dari Sen Subing. Alasan mengapa Sen Subing berkata demikian, itu karena latihan yang dilakukan oleh murid-murid jalur berjasa semuanya berasal dari tangan Tan Yun. Dia percaya bahwa Tan Yun tahu siapa yang terkuat di antara Mu Mengyi dan yang lainnya. Tan Yun secara alami tahu apa yang dipikirkan Sen Subing. Setelah dia membungkuk untuk menerima perintah, dia memandang Mu Mengyi pada platform jiwa suci nomor 1 dan berkata dengan jujur, lapor kepada kepala, menurut pendapat murid ini, kekuatan Huang Fuyu seharusnya sedikit lebih rendah dari Mu Mengyi, oleh karena itu, Mu Mengyi berada di urutan kedua dalam peringkat abadi, dan Huang Fuyu berada di urutan ketiga, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, Luo Fan, Yang Chong, Liu Yiyi, dan Fang Qinghan tidak keberatan. Sebaliknya, Huang Fuyu cemberut, tidak tahu harus berpikir apa. Sen Subing sedikit mengangguk, lalu, dia membalikkan tubuhnya yang halus untuk melihat ke belakang, membungkuk kepada Tantai Xuanzong dan berkata, lapor kepada Master Sekte, 3 teratas dari daftar abadi telah muncul, ucap dari Sen Subing. Hehehe, bagus, sangat bagus. Tantai Xuanzong tertawa setelah itu, dia bangkit dan berkata, sekarang Master Sekte ini mengumumkan bahwa dalam kompetisi besar 10 divisi, 3 orang pemenang akan diberikan pedang terbang senjata bawahan kelas menengah. Sekarang kalian bertiga beritahu Master Sekte, pedang terbang macam apa yang kalian inginkan, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun berpikir bahwa Zhong Wu Xiao adalah atribut luar angkasa, tubuh suci Xuanyin, jadi dia membungkuk dan berkata, kembali ke Master Sekte, murid ini menginginkan pedang terbang dari senjata atribut ruang angkasa subagung terbaik, dan itu adalah pedang terbang wanita, ucap dari Tan Yun. Suaramu mengui terdengar lagi, lapor ke Master Sekte, murid harus memiliki pegangan pada saat yang sama. Pedang terbang dengan 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah, ucap dari Mu Mengyi. Mendengar ini, Sue Zian menemukan bahwa Mu Mengyi sedang menatapnya, dan tiba-tiba matanya basah oleh air mata yang mengalir. Dia tahu bahwa Mu Mengyi selalu memikirkan dirinya sendiri. Setelah itu, Huang Fuyuang memandang Tantai Xuanzong dan berkata dengan hormat, murid menginginkan pedang terbang dengan atribut kuno dan cahaya, ucap dari Huan Fuyu. Setelah Tantai Xuanzong mengangguk, kata-kata berikutnya sangat mengejutkan semua orang. Tantai Xuanzong tampak serius, Tan Yun, Mu Mengyi, Huang Fuyu, selama kalian bertiga bisa mengalahkan murid-murid Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi nanti di Istana Jiwa Abadi, Master Sekte ini akan menganugerahkan kepada kalian posisi Putra Suci dan Saintes, ucap dari Tantai Xuanzong. Mu Mengyi tubuhnya yang halus bergetar, dan segera berlutut, murid ini harus melakukan yang terbaik untuk mempromosikan prestise Sekte Huangfu saya, ucap dari Mu Mengyi. Tan Yun tidak berlutut, tetapi berkata dengan hormat, murid ini harus melakukan tugas terbaik untuk mempromosikan prestise Sekte kita, ucap dari Tan Yun. Huang Fuyu tercengang, lalu dia berlutut dan setuju. Pada saat ini, Sen Subing,
Sen Suzhen dan bahkan lebih dari 13.000 murid di paviliun sangat bersemangat. Anda harus tahu bahwa jika Anda mendapatkan posisi putra suci dan putri suci, Anda akan memiliki kesempatan untuk dikultivasikan oleh sekte dan memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi raja berikutnya. Kecuali dua kepala suku, Sen Subing dan Tang Xinying, para pemimpin dan sesepuh lainnya berharap Tan Yun dan mereka bertiga bisa mati di Istana Jiwa Abadi. Tang Xinying menatap Tan Yun dengan sedikit kekaguman di matanya yang indah, dan berpikir dalam hati, ayahku membutuhkan seseorang seperti Tan Yun, dan putri ini akan melakukan apapun untuk memenangkannya ke dinasti Tang Zun, ucap dari Tang Xinying di dalam hatinya. Saat ini Tantai Xuanzong meminta Mu Mengyi dan Huang Fuyu untuk bangun, dia memandang Sen Subing dan berkata, sekarang setelah kompetisi yang bermanfaat selesai, jika Anda ingin tinggal dan menonton pertempuran 9 divisi maka tetaplah, jika tidak ingin menontonnya, Anda dapat membawa Tan Yun dan yang lainnya kembali ke alam rahasia berjasa, ucap dari Tantai Xuanzong. Sen Subing segera berkata, saya ingin kembali ke alam rahasia berjasa, ucap dari Sen Subing. Dalam tatapan iri para kepala suku, tetua, dan murid dari masing-masing divisi. Sen Subing memegang Xianbang di kedua tangan, berpikir bahwa Xianbang akan berdiri di dojo selama 10 tahun ke depan, dia sangat emosional. Tantai Xuanzong memandang Sen Subing, tatapan sayang melintas di matanya, dan berkata dengan lembut, bahwa Tan Yun dan yang lainnya kembali ke divisi berjasa, 10 hari kemudian, Master Sekte akan pergi ke dojo berjasa, dan memimpin Tan Yun dan ketiganya ke Istana Peri Roh, ucap dari Tantai Xuanzong. Bawahan patuh, bawahan mundur, ucap dari Sen Subing menjawab. Sen Subing mengeluarkan perahu roh, membiarkan Sen Suzhen, Sen Qinfeng, Tan Yun dan murid-murid lainnya naik ke perahu roh, lalu mengendarai perahu roh dan terbang menjauh dari dojo jiwa suci. Tantai Xuanzong berkata dengan keras, selanjutnya, pertempuran peringkat, 9 divisi, lanjutkan, ucap dari Tantai Xuanzong. Pada saat yang sama, jauh di dalam pegunungan hukuman surga. Di Istana Jiwa Abadi, di puncak gunung es dengan ketinggian ratusan ribu meter, dapat terlihat samar-samar dalam kabut, dan berdiri sebuah istana putih bersih. Pada saat ini, di puncak-puncak es di luar istana, ada seorang wanita dengan rok merah muda berdiri ramping. Dia tinggi dan ramping, dengan pinggang yang ramping, dan sangat cantik. Namun, rambut putihnya tampak sangat tidak patuh, wanita itu ada Nangong Yukin. Wosh, lalu pada saat ini, Zugeyu, penguasa Istana Jiwa Abadi terbang dari puncak gunung di langit, dan berkata dengan ramah, Kiner, ucap dari Zujiyu. Wanita berambut putih itu berbalik. Guru, mengapa Anda di sini, ucap dari Nangong Yukin. Senyuman akhirnya muncul di wajah dingin Nangong Yukin. Zugeyu memegang tangan Nangong Yukin dan bertanya dengan cemas, bagaimana, setelah tinggal di Gunung Xuanbinghan ini selama beberapa tahun, apakah penyakit jantungmu kambuh, ucap dari Zujiyu M. Tidak ada kekambuhan, ucap dari Nangong Yukin sambil tersenyum. Itu bagus, Kiner, murid-murid Huang Fu Shengzong membunuh begitu banyak murid di istanaku selama persidangan di Tanah Abadi, kebencian ini tidak akan pernah dibagikan. 3 bulan kemudian, Huang Fu Shengzong akan memiliki murid yang akan datang ke Istana Jiwa Abadi saya untuk berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi percobaan. Pada saat itu, Anda harus melampiaskan kemarahan guru dan mengusir semua murid Huang Fu Shengzong, ucap dari Zujiyu. Yah, muridku mengerti, ucap dari Nangong Yukin mengangguk. Setelah itu, Zugeyu sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan lembut, oh, omong-omong, Kiner, apakah kamu punya kekasih sekarang, ucap dari Zujiyu. Mendengar ini, mata Nangong Yukin memancarkan sedikit kesedihan, dan dia kembali normal, ya, tapi dia tidak lagi di sana, itu hilang, ucap dari Nangong Yukin. Tidak lagi, apa maksudmu, ucap dari Zugeyu bertanya-tanya. Nangong Yukin menggigit bibir merahnya, dan air mata mengalir di matanya yang indah, guru, itu sudah hampir 10 tahun sejak dia meninggal, ucap dari Nangong Yukin. Oh, itu benar, Zugeyu dengan lembut memeluk Nangong Yukin di lengannya dan menghibur,
Qiner, orang tidak dapat dibangkitkan dari kematian, jangan terlalu sedih, saya percaya bahwa jika dia memiliki roh di langit, dia tidak menginginkan Anda sedih, ucap dari Zhu Jiyu. Nangong Yukin tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya, air mata menetes, Guru, tahukah Anda? Mungkin itu hanya angan-anganku, mungkin dia tidak menyukaiku sama sekali. Guru, aku sangat menyesal saat dia masih hidup. Ketika saya di sana, saya tidak bisa bertanya kepadanya secara pribadi, apa yang dia rasakan kepada Tuer, tapi dia pergi, Tuer merasa sangat sedih. Sedih sekali, ucap dari Nangong Yukin. Murid yang bodoh, dengarkan kata-kata guru, ucap Zugeyu menepuk punggung Nangong Yukin, dengan penuh kasih sayang, dan berkata lagi, Qiner, kamu berbakat dan cerdas, berbakat, dan bahkan lebih cantik, tidak ada pria di dunia ini yang tidak tergoda olehmu. Saya percaya bahwa aku sebagai seorang gurumu, dia juga harus menyukai Anda, jadi gadis bodoh, jangan menangis lagi, ucap dari Zhu Jiyu. Mendengar ini, Nangong Yukin meninggalkan lengan Zugeyu, menyeka air mata, dan mengklik setelah menganggukkan kepalanya, alisnya sedikit mengernyit. Guru, mengapa Anda tiba-tiba bertanya kepada murid ini apakah aku memiliki kekasih hari ini, ucap dari Nangong Yukin. Zugeyu berkata dengan jujur, Qiner, kamu tidak tahu, sejak 10 tahun yang lalu, Tuan muda dari Sekte Abadi-Abadi, Ruyan Chen, saat pertama kali melihatmu, dia jatuh cinta padamu. Jadi lebih dari 6 tahun yang lalu, ketika rambutmu memutih, Master Sekte Ruyan melamarmu untuk putranya kepada guru. Pada saat itu, Tuan Ruyan tidak tahu apakah kamu tertarik pada Tuan Muda Ruyan atau tidak dan kamu adalah satu-satunya orang suci di Istana Jiwa Abadi saya, jadi saya menolaknya sebagai gurumu. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa guru Sekte Ruyan melamar untuk menikah lagi 10 hari yang lalu. Tidak menunggu Zugeyu selesai berbicara, Nangong Yukin berkata dengan lembut, Guru, murid ini belum keluar dari hubungan terakhir yang belum dimulai, dan murid ini tidak ingin menikah sekarang, jadi tolong minta guru untuk menolaknya, ucap dari Nangong Yukin. Zugeyu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Qiner, kamu tidak tahu sesuatu, kali ini, lamaran pernikahan Tuan Muda Ruyan sangat penting, karena leluhur surgawinya juga datang ke istana saya secara pribadi. Leluhur telah memasuki alam baru, dan jarak dari bulu-bulu telah melonjak hanya 1 langkah lagi. Jadi, sebagai seorang guru, saya tidak berani menolak dengan enteng, saya hanya bisa berbicara tentang pernikahan Anda, dan saya tidak bisa membuat keputusan sebagai gurumu. Jadi, ketika leluhur surgawi Guru Ruyan pergi 10 hari yang lalu, dia berkata bahwa dia akan pergi ke Nangong Sengcao secara langsung dan berbicara dengan ayah dan kaisarmu. Kamu harus siap mental untuk menebak guru bahwa ayah dan ibumu sangat mungkin setuju dengan pernikahan ini karena alasan Tuan Muda Ruyan, ucap dari Zhu Jiyu. Mendengar ini, Nangong Yukin menyadari sesuatu, dan menggelengkan kepalanya, Guru, tidak, murid ini tidak percaya, ayah dan ibu akan memperlakukan murid ini sebagai pengorbanan kepentingan, ucap dari Nangong Yukin. Yah, saya harap begitu, namun, Qiner, beberapa kata mungkin tidak menyenangkan bagimu, tetapi guru masih harus mengatakannya kepadamu, ucap dari Zhu Jiyu. Guru, Anda katakan saja, ucap dari Nangong Yukin. Qiner, Tuan Ruyan, guru juga telah melihat dia juga orang yang berbakat dan pengertian yang baik. Jika dia memperlakukanmu dengan tulus, dia akan menjadi suami yang baik. Bahkan jika ayah dan ibumu setuju, itu tidak sepenuhnya demi pernikahan, lagi pula, ada terlalu sedikit pria yang bisa menandingi statusmu, ucap dari Zhu Jiyu. Setelah mendengar ini, Nangong Yukin mengangguk tanpa dapat menyangkal, dan berkata dengan tegas, aku memahami semua ini, tetapi aku tidak akan pernah menikahi seseorang yang bukan orang yang aku sukai, ucap Nangong Yukin. Yah, aku akan mendukungmu sebagai guru, oke. Aku punya beberapa hal penting untuk dibicarakan dengan para tetua, jadi aku pergi dulu. Kamu bisa berkultivasi dengan tenang. Guru menantikan penampilan Anda, ucap dari Zhu Jiyu. Nangong Yukin berkata dengan nada sombong, Guru Zanda dapat yakin, jika ada murid,
murid Huang Fu Shengzong yang berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi percobaan pasti akan mati, ucap dari Nangong Yukin. Zugeyu melayang ke langit, dan menghilang di puncak gunung es. Setelah Zugeyu pergi, Nangong Yukin menatap langit dengan bingung, firasat buruk muncul, dan bergumam pada dirinya sendiri, keluarga kekaisaran yang paling kejam. Mungkinkah Nangong Yukin saya benar-benar pernikahan dari dinasti suci Nangong, apakah aku akan menjadi korban kepentingan, ucap dari Nangong Yukin. Setelah berbicara, Nangong Yukin menangis, dan berkata, Tan Yun, alangkah baiknya jika Anda masih hidup, saya bersedia melepaskan keluhan di antara kita, dan saya ingin bertanya, apakah Anda punya aku di hatimu, ucap dari Nangong Yukin. Keesokan harinya, matahari terbit. Di alam rahasia berjasa, di dojo berjasa, daftar abadi dengan ketinggian ribuan kaki berdiri megah. Sen Subing berdiri di langit, menatap Tan Yun dan lebih dari 13.000 murid lainnya, menjulurkan jari giok, menunjuk ke daftar abadi, suara kegembiraan surgawi bergema melalui awan. Ini milik divisi berjasa kita, kemuliaan juga merupakan simbol kemuliaan divisi berjasa. Aku, Sen Subing, merasa bangga dan bangga memiliki murid seperti kalian. Jawab kepala ini dengan suara tulus kalian, apakah dalam kompetisi 10 divisi Xianmen di masa depan, apakah kalian memiliki kepercayaan diri untuk menyimpan daftar abadi di divisi berjasa, ucap dari Sen Subing. Mendengar ini, semua murid berteriak serempak, mengguncang langit, ya. Segera, Sen Subing menatap Tan Yun, tersenyum manis, dan berkata di depan umum, Tan Yun, terima kasih telah memberi kami kehormatan dari divisi berjasa, terima kasih banyak, ucap dari Sen Subing. Tan Yun melipat tinjunya dan membungkuk, ini adalah pekerjaan murid untuk melayani kepala suku, dan ini adalah suatu kehormatan, ucap dari Tan Yun. Hati Sen Subing membanting, dan dia berkata tanpa mengubah wajahnya, Tan Yun, Meng Yi, Huang Fuyu, kamu dapat beristirahat sedikit lagi dalam 9 hari ke depan, kalian datang ke sini tepat waktu, ucap dari Sen Subing. Waktu itu seperti air, bergulis dengan cepat. Dalam 3 hari ke depan, pertempuran peringkat 9 divisi di Dojo Jiwa Suci telah berakhir. Di antara 9 kepala, yang paling marah adalah kepala Jiwa Suci, karena 10 murid dari divisi Jiwa Suci yang berpartisipasi dalam kompetisi besar 10 divisi semuanya dipenggal oleh Tan Yun, dan itu menyebabkan divisi Jiwa Suci yang terakhir kali memenangkan tempat pertama, dan sekarang menjadi yang terakhir. Peringkat pertama dalam kompetisi 10 divisi adalah divisi berjasa. Peringkat lainnya adalah, Silsilah Jiwa Kuno, Silsilah Jiwa Binatang, Silsilah Guntur Angin, Silsilah Artefak, Silsilah Formasi, Silsilah 5 Jiwa, Silsilah Jimar, Silsilah Pil Alkemia, dan Silsilah Jiwa Suci. Setelah Tan Yun, Mu Meng Yi, dan Huang Fuyu pergi ke Istana Jiwa Abadi dan berpartisipasi dalam pertempuran untuk kualifikasi pertempuran para dewa, 10 divisi akan mengalokasikan tempat untuk memasuki pertempuran para dewa sesuai dengan peringkat 10 divisi. Dalam 6 hari berikutnya, divisi berjasa Xianmen memenangkan tempat pertama, dan Tan Yun menjadi yang teratas dalam daftar abadi. Setelah ketiga murid mendengar kata-kata itu, sikap mereka sangat berbeda. Di antara murid luar, sepertiga murid yang memasuki alam jiwa janin memilih untuk bergabung dengan divisi berjasa pintu dalam karena pemujaan mereka kepada Tan Yun. Murid pintu dalam yang tak terhitung jumlahnya menyesal bahwa ketika Tan Yun pergi ke gerbang dalam di Panlong Jufeng untuk memilih murid untuk divisi berjasa Xianmen, mereka tidak bergabung dengan divisi berjasa. Adapun murid suci di alam jiwa, kebanyakan orang penuh kemarahan ekstrim terhadap Tan Yun. Malam ini, bintang menghiasi langit malam. Cahaya bulan yang terang menyelimuti gunung abadi berjasa dan menimpa Sen Subing yang ramping di puncak-puncak. Sen Subing sedikit bingung, berdiri tercengang, tidak tahu harus berpikir apa. Sen Suzhen melangkah keluar dari Merit Immortal Hall selangkah demi selangkah, mengerutkan kening, dan suara yang menyenangkan terdengar, adik, kamu telah menunggu dengan bodoh selama 9 hari, kecuali gurumu memiliki hati yang baik, itu akan datang untuk menemuimu, kamu menunggu seperti ini, gurumu tidak bisa melihatnya lagi,
dengarkan kakakmu, jangan menunggu, ucap dari Sen Shuzhen. Sen Shubing tiba-tiba melihat ke belakang, matanya yang indah dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam. Kakak, besok kita akan berangkat ke Istana Jiwa Abadi, itu akan memakan waktu lebih dari 1 tahun untuk pergi, dan saya memiliki firasat bahwa guru pasti akan datang menemui saya, ucap dari Sen Shubing. Sen Shuzhen mengambil tangan batu giok Sen Shubing dan berkata sambil tersenyum, saya melihat Anda telah terpesona oleh gurumu, ucap dari Sen Shuzhen. Kakak gelombang aku tidak punya orang lain, ucap dari Sen Shubing mencibir, samar-samar terlihat di bawah sinar bulan, sedikit rasa malu muncul di wajahnya yang menakjubkan. Sen Shuzhen melihat ekspresi Sen Shubing di matanya dan memutar matanya, adik, saudarimu tidak buta, bagaimana aku tidak melihat bahwa kamu jatuh cinta dengan gurumu? Dengarkan kakak, kamu harus jujur dengan perasaanmu, apa yang kamu takutkan, kamu menyukainya, kamu harus berani mengatakannya saat kamu melihatnya nanti. Jika dia menyukaimu, maka kamu bisa bersama sesukamu, jika dia tidak menyukaimu, maka kamu mati sesegera mungkin, jadi jangan biarkan cinta menyiksa dirimu sepanjang hari, ucap dari Sen Shuzhen. Setelah mendengar ini, Sen Shubing terdiam beberapa saat, dengan senyum bahagia di wajahnya, dan dengan serius bertanya, saudari, apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai, ucap dari Sen Shubing. Aku tidak menyukainya, tetapi kakak perempuanmu ini sangat membenci seorang pria, wajah menantang Sen Shuzhen penuh dengan rasa malu dan marah, Tan Yun melecehkanku saat menyembuhkanku terakhir kali. Kadang-kadang aku benar-benar ingin membunuhnya, ucap dari Sen Shuzhen. Kakak, Tan Yun bukan orang seperti itu, ucap dari Sen Shubing segera. Sekarang Tan Yun adalah murid terbaikmu, jadi kamu tahu bagaimana melindunginya, ucap dari Sen Shuzhen mencibir, bibir cerinya dengan ketidakpuasan, dan setelah selesai berbicara, dia berkata, kakak tidak memiliki pria yang kakak sukai, memang kenapa, ucap dari Sen Shuzhen. Mata Sen Shubing penuh kerinduan dan kelembutan, dia berkata dengan lembut, kakak, cinta itu benar-benar indah, aku menyukainya, bahkan jika dia tidak menyukaiku, selama aku sering melihatnya, aku merasa sangat bahagia, bukan siksaan seperti yang kamu katakan, ucap dari Sen Shubing. Sen Shuzhen terkikik dan berkata, adikku, kamu terpesona, dikatakan bahwa wanita yang terperangkap dalam pusaran cinta akan memiliki IQ yang lebih rendah, tetapi sekarang tampaknya benar, kamu contoh terbaik, adik, aku tidak mengerti cinta, tapi aku hanya ingin kamu bahagia. Kamu selalu menyimpan cintamu untuknya jauh di dalam hatimu, jika terus seperti itu, saya khawatir Anda akan semakin tenggelam semakin dalam Anda tenggelam, semakin Anda tidak akan dapat melepaskan diri, ucap dari Sen Shuzhen. Sen Shubing menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, saya satu-satunya muridnya, dan dia berjanji untuk menjagaku sebelum ayah meninggal. Jika aku mengaku padanya, aku akan ditolak olehnya. Penolakan, aku benar-benar tidak bisa bergaul dengannya di masa depan, daripada ini, aku lebih suka dia diam selamanya, selama aku bisa tinggal di sisinya, aku akan puas, ucap dari Sen Shubing. Tepat saat kedua putrinya mengobrol, tubuh Tan Yun, yang mengenakan kain kasa bernapas kura-kura, dengan bersemangat menginjak singa naga emas. Alasan kegembiraannya adalah bahwa singa naga emas telah memasuki periode kesusahan tingkat ketiga dari tahap dewasa tingkat ketiga. Tidak hanya kekuatannya sangat meningkat, tetapi kecepatan terbangnya telah mencapai perjalanan harian 1 juta mil, yang sebanding dengan orang kecepatan kapal roh yang mulia. Tan Yun pergi mencari Sen Shubing untuk dua tujuan. Pertama, Tan Yun ingin melihat apakah Delao menemukan api atribut es dan api, dan apakah ada kabar tentang jiwa binatang untuk budidaya Mu Mengyi di masa depan. Dia akan menggunakan api dan jiwa binatang diserahkan Laode kepada Sen Shubing jika ada. Kedua, Tan Yun juga ingin melihat satu-satunya muridnya. Sesaat kemudian, Sen Shuzhen memandangnya dengan sedih, wajahnya penuh dengan kekhawatiran, dan berkata, adik, jangan menunggu sampai larut malam. Saya tidak percaya bahwa gurumu tidak akan datang menemuimu. Pada saat Sen Shuzhen sedang berbicara,
Tiba-tiba senyum senang muncul di wajah Sen Subing dan dia melihat Tan Yun yang mengenakan kain kasa bernapas kura-kura, turun dari langit dan menembak 100 meter di depannya. Guru, Sen Subing sangat senang. Li Ying melintas dan muncul di depan Tan Yun, memegang lengan kanan Tan Yun. Junior telah melihat senior, ucap dari Sen Suzhen. Wajah Sen Suzhen penuh hormat, tetapi sebenarnya, ketika dia memikirkan terakhir kali ketika dia meremas kakinya, Tan Yun dengan sengaja menyesuaikannya dan mengatakan bahwa dia adalah kepala babi, yang membuatnya merasa cukup tidak bahagia. Ya, setelah Tan Yun mengangguk pada Sen Suzhen, dia melihat ke samping ke arah Sen Subing dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hah? Muridku yang terkasih, apa yang terjadi, kenapa kamu sangat bahagia? Apakah karena gurumu telah datang, dan kamu menjadi senang?" ucap dari Tan Yun. Sen Subing tertawa dan berkata, "Saya tidak mengharapkan Anda datang. Guru, masuk dan bicara," ucap dari Sen Subing membawa Tan Yun dan berjalan menuju Hall of Merit. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kirinya ke Sen Suzhen. "Kamu gadis, jika kamu memiliki guru, kamu tidak menginginkan saudara perempuanmu?" Sen Suzhen berpura-pura marah, lalu naik ke udara dan menghilang ke langit malam. Setelah Sen Subing membawa Tan Yun ke aula, dia menekan kursi Tan Yun, lalu datang ke belakang Tan Yun dan mulai memijat bahu Tan Yun. "Sangat nyaman," ucap dari Tan Yun tulus dengan ekspresi nyaman di wajahnya. "Jika nyaman, maka guru akan sering datang di masa depan," ucap dari Sen Subing yang berada di belakang Tan Yun, berseru. "Hehehe, aku memikirkannya sebagai seorang guru, tetapi bagaimana aku bisa memiliki begitu banyak waktu untuk seorang guru? Ngomong-ngomong, muridku, bisakah Tantai Zongde memiliki jiwa api dan binatang untuk diberikan kepadamu?" ucap dari Tan Yun. "Tidak, guru, apakah Anda datang menemui saya karena ini?" ucap dari Sen Subing berkata dengan kecewa. "Tentu saja tidak, guru datang setelah memikirkan murid guru," ucap dari Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu. "Hihi, itu kurang lebih sama," ucap dari Sen Subing berkata, ada sedikit kelicikan di matanya yang indah. Jari-jarinya yang giok terjerat dengan kekuatan spiritual, dan dia tiba-tiba meremas bahu Tan Yun. "Hei!" Tan Yun tersentak kesakitan. "Heu, apa yang kamu lakukan?" ucap dari Tan Yun. Sen Subing mengeluh dengan pahit, "Siapa yang menyuruh guru pergi tanpa pamit terakhir kali, hanya meninggalkan catatan," ucap dari Sen Subing. Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Benar, muridku. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu bahwa masih ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai seorang guru," ucap dari Tan Yun. Sen Subing secara alami tahu itu apa. Tan Yun berkata seperti itu, karena akan pergi ke Istana Jiwa Abafi untuk berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi percobaan. "Yah, murid mengingatnya," ucap dari Sen Subing. Setelah Sen Subing menjawab, dia menggertakkan giginya, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dan berkata, "Guru, hari ini, murid ini menebak bahwa Anda akan datang, jadi saya menyiapkan beberapa anggur. Juga, Tuer jatuh cinta pada seseorang, dan Tuer merasa sedikit kewalahan, bisakah kamu menemaniku minum?" ucap dari Sen Subing. Mendengar ini, hati Tan Yun menegang, dan ada jejak kesedihan di matanya. Setiap kali Tan Yun melihat Sen Subing, saya memikirkan satu-satunya istrinya, Suaner. Sekarang Tan Yun mendengar bahwa Sen Subing memiliki seseorang yang dia sukai, Tan Yun merasakan sakit di hatinya. Ini benar-benar tidak nyaman. Tan Yun memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Aku ingin minum." Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.